Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Tiara Oktaviana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam, saya ingin menyampaikan materi tentang ibadah puasa Ramadan. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu puasa Ramadan. Dalam bahasa Arab, puasa berasal dari kata saum atau syam yang artinya menahan. Tetapi secara umum, puasa Ramadan adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 sampai 30 hari. Waktu pelaksanaan puasa Ramadan dimulai ketika matahari terbit di waktu fajar hingga matahari terbenam. Adapun anjuran untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, ibadah puasa adalah ibadah yang penting karena diwajibkan kepada umat sebelumnya, sehingga memberikan dorongan psikologis untuk mengamalkan. Yang dimaksud orang-orang terdahulu di sini adalah ahlul kitab, khususnya orang Yahudi. Selain itu, hikmah puasa adalah membentuk manusia bertakwa. Takwa adalah gabungan sifat-sifat keimanan yang kuat dan sifat solidaritas serta kesadaran sosial. Jadi, hukum puasa Ramadan itu termasuk dalam kategori wajib atau fardu. Ini berarti bahwa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam dan bisa berdampak pada keabsahan ibadah seseorang. Tetapi secara umum, puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik atau mencapai usia pubertas, berakal sehat, dan tidak memiliki alasan yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Ada dua metode penerapan awal bulan Ramadan. Yang pertama, ada metode pengamatan langsung. Metode ini melibatkan pengamatan langsung oleh saksi-saksi yang melihat hilal baru di langit. Jika hilal terlihat, itu menandakan awal Ramadan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu optik seperti teleskop atau dengan mata telanjang. Pengamatan dilakukan pada senja hari terakhir bulan Sya'ban. Yang kedua, ada metode hisab. Hisab adalah metode perhitungan matematika yang melibatkan prediksi gerakan bulan dan posisinya. Dalam metode ini, para pakar menggunakan rumus dan perhitungan astronomi untuk memprediksi kapan hilal akan terlihat di berbagai wilayah. Metode ini mengandalkan pemahaman ilmu astronomi dan matematika. Selanjutnya ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama ada perbanyak sedekah. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Dari hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Nabi SAW menuturkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis riwayat Darimi dan Tirmizi. Yang ketiga ada mendirikan sholat tarawih. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Dari hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Yang keempat ada mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Rasulullah SAW berkata, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Yang kelima ada itikaf di masjid. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW dahulu setiap bulan puasa beritikaf selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beritikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Dari hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Dan yang terakhir ada memberikan makan orang berbuka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, ada makan dan minum dengan sengaja. Memasukkan sesuatu berupa makanan, minuman, maupun benda lainnya ke dalam tubuh melalui lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam atau jauf seperti mulut, telinga, dan hidung dalam keadaan sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan atau lupa, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ada haid dan nifas.
Keluarnya darah dari kemaluan saat seorang perempuan sedang menjalankan ibadah puasa, maka puasanya batal. Perempuan yang sedang haid dan dalam masa nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Yang ketiga, ada berjimak di siang hari. Melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau berjimak di siang hari pada saat berpuasa secara sengaja, maka dapat membatalkan puasa. Selain itu, orang yang melakukannya juga akan dikenakan denda atau kafarat. Dendanya yakni melaksanakan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka ia wajib memberi makan pokok senilai 1 mud atau setara dengan 0,6 kg beras atau 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin. Yang keempat, ada keluarnya air mani. Keluar air mani atau sperma yang disebabkan bersentuhan kulit maka dapat membatalkan puasa. Kondisi ini terjadi karena onani atau bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Tetapi apabila air mani keluar tanpa sengaja atau karena mimpi basah, maka keadaan tersebut tidak membatalkan puasa. Yang kelima, ada muntah dengan sengaja. Muntah secara sengaja termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah tiba-tiba dan tidak ada sedikit pun dari muntahnya yang tertelan, maka puasa tetap sah. Yang keenam atau yang terakhir, ada gangguan jiwa. Ketika seseorang tengah berpuasa dan tiba-tiba mengalami gangguan jiwa atau gila, maka puasanya batal. Segitu saja materi puasa Ramadan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.